Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Makasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh, Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh
dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan Kau. Kau Tuhan Amin. untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku Kau indah jadikan dan semakin indah bagiku. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
mata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dan saya dapatkan ayat ini saudara, kita buka bersama ya. Saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan bukakan buat kita. Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari ya. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 6. Kalau ada kita baca sama-sama ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, bahwa yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ayat 3, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama dan mencapai apa? Sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Ayat 5, lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Ayat 6, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Sampai di situ. Bapak Ibu, ternyata apa sih kebahagiaan dalam hidup kita ini adalah ketika kita diberi karunia untuk menikmati. Ketika kita bicara tentang karunia menikmati, jangan berpikir oh yang enak, punya harta banyak, ya menikmati, ya bisa naik bisnis kelas menikmati. No saudara. Dan apa sih arti hidup? Arti hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati, bukan cuma suka tetapi duka, tapi mensyukuri segala yang dilalui saudara. Ya. Ternyata orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang dikasih Tuhan karunia menikmati. Bukan cuma menikmati yang baik. Waktu dalam keadaan tidak baik, kita bersyukur, itu namanya karunia menikmati. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya divonis saudara, saya rasa sakit, pinggang saya nih sebelah kiri. Sakit 2 bulan bukan 6 bulan, sudah tahunan. Tapi saya biarin. Saya pikir karena kecapean khotbah, terutama kalau dia datang sakitnya itu kalau saya habis khotbah 6 kali, ya hari Minggu itu sakit saudara di belakang. Jadi saya bilang mas suami, ini otot karena saya pegang mic sebelah kiri. Jadi mungkin sebelah kiri saya ini sakit. Jadi kadang dipijetin sama suami, udah hilang. Tapi nanti datang lagi sakit lagi. Terakhir tuh sakitnya sudah semakin sering. Dulu cuma seminggu sekali, sekarang habis itu mundur 3 hari sekali. Sekarang tiap hari sakit, bahkan saya sudah demam saudara. Lalu akhirnya kami cek ke dokter ya, pas waktu itu ke Solo ya kami cek, biasanya cek rutin ya, kolesterol apalah sih yang biasa-biasa. Lalu teman saya yang kerja di Prodia, dia bilang, Bu, kenapa ibu nggak CT scan aja? Katanya ibu sering sakit pinggang loh, biar ketahuan aja. Akhirnya ketika di USG ya,
Ketika di USG dia bilang, dokternya bilang, ini ginjal sebelah kiri ibu memang kecil sebelah ya. Saya bilang, ya harusnya enggak ya. Tapi ini mengecil sudah menyusut 3 cm. Ya, yang sebelah kanan masih utuh nih, ya 11, yang kiri tinggal 9. Terus ini ya saluran kemihnya juga membengkak nih, kayaknya membengkak. Ini enggak normal loh Bu, ini bengkaknya besar sekali. Saya lihat itu ada yang menyumbat di bawah, tapi saya enggak tahu itu apa. Tapi ibu harus segera periksa ke dokter. Saudara, kita dengar ginjal kita mengecil, menyusut 3 cm, stres enggak? Saudara manusia? Saudara stres? Ya stres saudara, saya juga stres. Biar lagi kata pendeta, ya nggak bapak-bapak pendeta? Ya kita ini sering khotbah, percaya Tuhan, ajaib, dahsyat. Tapi ketika kita diomongin gitu, jujur, pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya kan? Kita juga manusia. Waktu saya dengar itu, ciut langsung saudara nyali saya. Iman saya ciut waktu itu. Jujur, kita nggak bisa ketika puji Tuhan aman, percaya. No. Ketika normalnya manusia waktu takut ya ada deg-degan. Justru kalau saudara nggak pernah takut, jangan-jangan kau sudah mati rasa. Perlu periksa itu, sakit jiwa pasti. Ya, kalau masih manusia normal takut, termasuk pendeta. Ya saya nggak mau pencitraan, saya ngomong apa adanya yang saya alami. Ya, karena saya juga manusia seperti jemaat pada umumnya. Lalu suami saya mau mencoba menghibur saya. Dia bilang, gak usah dipikir, Tuhan sanggup. Ayo kita pergi makan yuk di restoran kesukaanmu di Solo, adem ayem. Dia berharap supaya saya adem. Walaupun makan di adem ayem, perasaan tidak. Ini lagi divonis dokter. Saya duduk merenung, saya sedih. Suami saya berusaha, nggak usah dipikir, saya nanti pulang ke Jakarta kita periksa. Biasa itu gini. Sekarang juga canggih gini. Nggak bisa saudara. Memang ketika kita berurusan dengan masalah kesehatan, ya kita dengan diri kita dengan Tuhan. Istri mencoba menghibur, suami coba menghibur, anak coba menghibur, tapi tetap nggak bisa. Pada akhirnya waktu kita sakit, kita berurusan dengan Tuhan, dengan diri kita. Nggak bisa orang basa-basi ngomong kuat ya, tetap percaya. Itu kita udah enggak, kamu nggak rasa, kamu nggak ada di posisi saya. Ya, disitulah kita harus membangun iman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus mengelola hati kita, emosi kita, dan tetap percaya pada firman Tuhan. Itu nggak gampang. Akhirnya saya cuci tangan, lagi mau makan saya pergi cuci tangan dengan muka yang lesu, saya cuci tangan. Tiba-tiba ibu-ibu datang, Ibu Pendeta Debbie ya? Saya bilang, iya Bu. Aduh Bu, puji Tuhan, ya ampun bisa ketemu kayak mimpi. Bu, saya lagi gak enak hati nih. Kenapa Bu? Aduh Bu Debbie, saya mau berterima kasih. Ketika saya mengalami pergumulan yang berat banget, tiap hari saya dengerin khotbah Ibu. Sehari sampai 6-7 kali saya putar khotbah Ibu. Dan Ibu tahu apa yang terjadi? Saya itu kayak orang hilang ingatan. Saya gak ingat masalah saya Bu. Tahu-tahu selesai. Saya kaget waktu dia bilang begitu. Dalam hati saya bilang, saya juga mau hilang ingatan Bu. Tapi bagaimana caranya? Ya, itu saya kayak ditampar loh saudara. Saya seperti ditampar. Loh, orang diberkati dengan khotbah saya. Dia hilang ingatan, gak pernah ingat masalahnya. Dia cuma dengar khotbah saya tiap hari, dia dikuatkan sampai akhirnya dia mendapat jawaban. Tapi saya tidak begitu. Saya hari ini lagi down. Dia tidak tahu. Lalu dia enak banget, ayo Bu kita foto ya. Ayo foto. Lalu saya duduk, saya bilang sama suami saya, Tuhan itu piye yo? Itu loh ibu-ibu itu loh cerita. Dia hilang ingatan dengar khotbah saya. Dia lupa masalahnya. Dan dia dikuatkan sampai akhirnya Tuhan menjawab. Saya bilang sama suami saya, aku yo mau loh hilang ingatan ini. Suami saya itu kalau saya ada masalah, dia selalu gini, ndak usah dipikir toh say, selehno pikiranmu. Saudara mudeng selehno pikiranmu? Piye carane coba? Nyelehke pikiran iki piye?
Saya bilang sama suami, kalau ada lemari ya tak simpan itu pikiran di lemari. Masalahnya kan iki ora iso disimpan. Iya Pak ya? Ya, ini kan melekat di kepala toh. Kita kan nggak hilang ingatan toh. Jadi saya sedih tiap hari udah saya ketika dengar vonis itu sudah berubah. Akhirnya kami pulang ke Jakarta, saya langsung CT scan saudara. Begitu CT scan dokternya bilang, waduh ini ada batu yang menyumbat di bawah sudah di saluran kemih ibu dan air udah gak bisa keluar. Makanya ginjal ibu ini terendam air sehingga dia sudah menyusut. Ibu ini bukan penyakit 6 bulan 1 tahun, ini lama loh. Iya saya bilang bertahun-tahun udah saya tahan. Iya, saya masih berharap ada mujizat. Setiap hari ada mujizat. Jadi dok bagaimana ini dok? Ya harus segera ditindaki dok. Saya seminggu lagi harus berangkat ke Israel, saya bawa rombongan. Atau jangan operasi dulu saya bawa obat. Saya tidak berani ibu-ibu berangkat ke sana. Takutnya di sana ibu anfal itu akan semakin parah. Ibu biaya berobat di sana berapa? Ya, dan ini ibu bukan orang sana, bagaimana caranya? Jadi gimana dok? Lalu dokternya mulai kasih saya, ini begini bu, ini kan nanti harus dioperasi, ya, karena batu ini hampir 3 cm, dia sudah tidak bisa keluar normal. Nggak bisa, biar mau diapapun tidak bisa, kecuali masih 1 cm di bawah 1 cm itu masih bisa keluar. Ini hampir 3 cm batunya ibu, udah 2,9 berapa. Jadi harus dioperasi. Kalau ibu mau berangkat ke Israel, nih berarti ibu masuk saya bilang hari Minggu saya masih ada pelayanan. Ya udah berarti Minggu sore habis pelayanan bisa. Ibu operasi Senin, Selasa keluar, Rabu kan Kamis berangkat ke Israel. Tapi kalau operasinya biasa itu harus dibelah dari belakang. Ibu nggak bisa kemana-mana. Ada sekarang baru bu alatnya pakai teknologi AI. Tidak ada luka, ibu bisa langsung berangkat ke Israel. Tapi harganya juga AI. Saya bergumul saudara. Saya share beberapa bantuan, mereka bilang, bu beriman. Ya ibu pendeta. Malu saya, karena setiap malam di mesbah doa saya baca, bu shalom saya mau bersaksi, wow Tuhan dahsyat, saya nih divonis dokter harus pasang ring, tapi tiap malam saya ikut mesbah doa ibu, ketika ibu berdoa buat yang sakit saya tumpang tangan, dan puji Tuhan ketika mau dipasang ring, dokter lihat ringnya sumbatannya hilang. Setiap malam saya baca begitu-begitu. Ibu saya ada batu ginjal, dokter bilang harus operasi, tapi saya berdoa, saya imani, saya tumpang tangan, waktu mau dioperasi dokter bilang batunya hilang. Kan kita sering dengar yang begitu kan saudara. Saya ini hamba Tuhan yang membaca kesaksian jemaat yang ngomong ketika Ibu Debbie berdoa di mesbah doa untuk yang sakit, saya imani. Sekarang Tuhan sembuhkan. Lah saya nih Debbie Basir yang sering orang bilang sembuh karena ikut dengan doa saya. Saya itu sempat down loh saudara sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, dalam nama Yesus saya masih menggerakkan iman saya sepenuhnya. Aku percaya dalam nama Yesus ini batu keluar akan menjadi kesaksian yang besar. Di toilet, di dapur, di WC saya doa terus saudara. Tapi enggak bisa. Satu kali saudara ketika masa iya sih Tuhan saya harus dioperasi, udah mau besok ini, mau besok, masih dua-dua hati, ndak usah ya. Suami saya bilang, ya kalau dokter bilang itu nggak apa-apa juga loh, operasi nggak dosa kok. Ya bukan, masa Tuhan itu kan sama dengan Tuhan orang-orang itu yang bersaksi. Saya berdoa saudara, dalam satu perenungan ketika saya berdoa saya bilang, Tuhan kenapa saya harus dioperasi? Tuhan kan bisa ambil batu itu kan. Lalu Tuhan tuh ngomong begini, mujizat yang terbesar itu bukan waktu ada batu hilang, itu biasa. Mujizat yang terbesar ketika engkau mampu melewati proses itu dan engkau tetap bersyukur. Itu mujizat yang besar. Amin saudara. Karena waktu masih kanak-kanak ya bisa saudara, Tuhan melatih orang tuh beda-beda sesuai imannya. Ketika engkau ada di meja operasi, engkau merasakan ketakutan dan engkau bisa melawannya dan engkau bisa bersyukur, itu mujizat yang terbesar. Karena engkau mengalami proses itu. Supaya kamu juga tahu, merasakan kalau ada jemaat telepon, bu saya lagi di meja operasi, doakan ya bu. Kadang kita pendeta cuma, oh ya udah bu tenang, percaya ada Tuhan Yesus. Ya enggak? Tapi ketika kita melewati sendiri, kita tahu perasaan jemaat itu, oh seperti ini loh.
lihat mesin operasi, lihat kamar operasi, lihat dokter, kita disuntik masuk ke dalam situ. Aduh, itu benar-benar nggak ada yang bisa wakili. Saya tahu suami saya di luar juga tegang, tapi kita sendiri di dalam itu berurusan dengan Tuhan. Dan disitulah iman kita dituntut. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa tetap menikmati semua proses itu dan berkata, Tuhan Engkau baik. Saya nih begitu injak rumah sakit, darah saya 155 terus per 100. Biasanya 80 per 60, ya 100 tuh paling tinggi, 120. Begitu injak rumah sakit 155 terus. Dokter bilang, ibu ini ada darah tinggi. Tidak pernah dalam sejarah dok saya darah tinggi. Kenapa ini darah ibu tinggi? Ibu besok mau dioperasi nggak boleh begini. Ya saya juga maunya begitu. Tegang, saudara. Ya, tegang, tiap menit dokter masuk, periksa darah, ambil ini, ambil itu. Bagaimana nggak tegang kita? Belum mikir biayanya AI. Tegang nggak? Tegang, saudara. Suruh turun darah itu setengah mati. Malam-malam suami saya temenin saya tidur di ruangan. Dia bilang, Say, udah pokoknya percaya Tuhan. Iya, saya nggak bisa tidur. Suami saya, ya saya nggak bisa salahin dia. Dia tidak merasakan seperti yang saya rasakan. Malam itu saya putar YouTube di rumah sakit, di TV itu, saudara. Saya putar sendiri mesbah doa saya. Saya ikut nyanyi, saudara. Ya, saya ikut nyanyi. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbahmu. Saya mulai mencucurkan air mata. Saya mulai berkata, Tuhan, hidupku ini milikmu. Apa yang harus aku pertahankan dengan hidupku? Aku bersyukur buat semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Lalu di situ hati saya mulai tenang. Saya ikut penyembahan, saya putar terus, saudara. Saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Akhirnya besok operasi. Yang dokter bilang hanya 1 jam, jadi 4 jam. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya ya baik, saya keluar dari rumah sakit. Ya, 1 hari keluar dan lusanya udah berangkat ke Israel. Pas berangkat ke Israel lupa obat, saudara. Wah, benar-benar dokter bilang ini yang paling penting, jangan ibu lupa obat anti sakit karena itu akan sakit. Karena ibu itu bawa selang di dalam ginjal ibu, ditaruh selang sampai di saluran kemih. Itu di dalam badan ibu loh, 1 bulan baru dicabut. Saya lupa obat. Puji Tuhan di Israel tidak ada sakit. Ya, saya jalan turun naik bus nggak ada apa-apa, saudara. Sampai orang bilang, ibu ini kan kemarin dioperasi kan? Tapi Tuhan sembuhkan. Saya baru mengerti tentang yang namanya karunia menikmati. Karena Tuhan bilang percuma orang umur panjang, dia hidup 2000 tahun pun sekalipun, kalau selama hidup tidak dia bisa menikmati semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, maka lebih baik anak gugur daripada orang yang hidup yang tidak bisa menikmati segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita belajar bersyukur, saudara. Sebab menikmati itu bukan hanya menikmati yang baik, kita mengucap syukur dalam hal yang tidak baik, itu pun karunia menikmati. Saya ini sudah mengalami banyak hal dengan Tuhan berjalan. Ya, dari awal saya terima Yesus, diusir dari rumah, nggak punya uang, perih, pahit, dikejar debt collector, semua sudah. Tapi hari-hari itu ada suara yang bilang gini, kamu belum pernah merasakan berada di meja operasi, kamu belum pernah mengalami masalah kesehatan. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus saya tidak mau Tuhan. Tapi tiba-tiba saya harus mengalami itu. Hidup ini bukan cuma soal kau tengking menengking. Benar tadi Bapak Pendeta bilang, ya, ketika kita diizinkan mengalami, nikmati prosesnya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, tapi tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Amin. Karena kita percaya, saudara, kita ada hari ini semua karena Tuhan baik. Bangkit berdiri bersama, kita nyanyi pujian tadi, ku ada hari ini. Bangkit berdiri, saudara. Kita percaya bahwa hari ini hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari saya undang para singers untuk bisa bantu kita nyanyi sama-sama pujian ini. Kami mengucap syukur dalam segala perkara Tuhan, karena kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami.
Kita tidak pernah tahu keadaan apa yang akan datang menimpa di hidup kita. Kita akan pernah tahu musim apa yang datang di dalam hidup kita. Namun satu hal yang harus kita tahu, mari kita belajar mensyukuri semua itu. Itu adalah karunia menikmati. Karena firman Tuhan berkata, percuma orang hidup kaya, percuma orang itu hidup umur panjang, percuma orang itu hidup punya segalanya, tanpa dia bisa menikmati segala hal merupakan sesuatu yang baik. Mari kita belajar bersyukur malam ini. Hari ini setiap kami juga Tuhan, kami mau menerima karunia menikmati itu dalam hidup kami. Bukan hanya dalam keadaan yang baik, di saat keadaan tidak baik sekalipun, kami tetap mau bilang Tuhan itu baik bagi kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Hatiku selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya